Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum wassalamu ala warahmatullahi rasulillah wabarakatuh. sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, yang saya hormati Ketua DPW FKDT Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Ketua DPC FKDT Kabupaten Tasikmalaya, para Ketua DPC, DPAC, Kordes se-Provinsi Jawa Barat, para keluarga besar Diniyah, guru-guru kepala Diniyah, dan seluruh simpatisan Diniyah yang kami hormati. Marilah kita awali kegiatan Jiroyah Ngaji Ramadan Diniyah bersama FKDT Provinsi Jawa Barat pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026 ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bibarakati umil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, untuk lebih mengefektifkan waktu, marilah kita awali kegiatan kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Imam Nurul Yasin, santri MDTU Al-Ikhlas Singaparna. Kepadanya disilakan. Ya, surat mau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ananda Nurul Yasin yang beliau telah membacakan ayat suci Al-Quran. Dan untuk selanjutnya sambutan dari Ketua DPC Kabupaten Tasikmalaya, FKDT Kabupaten Tasikmalaya, yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Suryana MSI. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wala mabadu. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Sekaligus saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, wa marhaban di FKDT Kabupaten Tasikmalaya, di Kabupaten Tasikmalaya, dan beliau adalah ulang bersama di Tasikmalaya. Kalau kemarin Dr. Anas saya di MM sebagai pilih Jawa Barat, sekarang sudah pilih Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih, selamat datang. Yang saya hormati Kepala Sekti PD Potret, yang para pengurus FKDT Kabupaten Tasikmalaya, rekan-rekan seperjuangan, keluarga besar Madrasah Diniyah, baik itu DPW FKDT Provinsi Jawa Barat, dan pengurus, kemudian DPC, FKDT, DPAC, sampai ke DPM, di tingkat desa, dan terutama yang saya hormati anggota DPR RI, Bapak Dr. Anas, Bapak Haji Oleh Soleh Sarjana Hukum, yang akan bersilaturahmi dengan kita semuanya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada DPW FKDT Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan kesempatan kepada FKDT Kabupaten Tasikmalaya dalam acara di Royak. Mohon maaf, saya masih belum lapalnya, belum pas. Ziroya, yaitu ngaji Ramadan ini ya. Mudah-mudahan ini adalah barokah. Bagaimanapun kesempatan ini bahwa kita sedang membangun peradaban dengan konsepsi Madrasah Diniyah Barokah, Madrasah Diniyah Maslahah, Madrasah Diniyah Insya Allah manfaat dunia dan akhirat. Oleh karena itu tentunya peradaban ini kita bangun dengan etik, dengan moral, dengan komitmen keagamaan, sehingga kita mengembangkan pendidikan agama dengan berlatar belakang idealisme keagamaan. Apa yang menjadi tekstual, menjadi kontekstual. Apa yang menjadi cita-cita, menjadi langkah, dan kemudian menjadi kenyataan yang bisa dirasakan, sehingga bagaimana Ramadan ini menjadi barokah bagi Madrasah Diniyah. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kemenag yang sudah jadi orang Tasik. Hanya sayang beliau ke Tasik itu peperet, kebagian hanya 3 bulan. Jadi saya menyayangkan, saya tunggu setahun yang lalu. Karena di sini sudah tidak ada atau sudah kurang sapaan dan belayan. Hanya Pak Kasih PD Potret yang suka membelai FKDT. Nah sekarang ada Pak Kemenang yang asli orang Tasik, tetapi kemudian waktunya sebentar. Sementara diganti dengan Pak Kanwil yang orang Tasik pergi ke Jawa Barat. Terima kasih, selamat berbuka nanti pada waktunya, dan selamat Hari Raya Idul Fitri yang juga nanti insya Allah akan jatuh pada tanggal 1 Syawal. Selamat, sekalipun ada beberapa versi, tapi paling tidak adalah tetap kita berhari Raya Idul Fitri pada tahun ini. Terima kasih kepada semuanya, dan Allah yakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPC FKDT Kabupaten Tasikmalaya yang telah memberikan sambutan, dan selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua DPW FKDT Provinsi Jawa Barat. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurin la mabadu. Puji syukur kata Allah Maha Kuasa. Alhamdulillah pada sore hari ini berwajah, mudah-mudahan
melalui Kabupaten Jiroyah ini Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad wasallam. Wassalam. Yang saya hormati, sama-sama kita muliakan anggota DPR RI Komisi 1 Kang Haji Oles Soleh SH yang betul-betul satu-satunya DPR yang peduli terhadap diniyah takmiliyah dan dimiliki oleh diniyah Kabupaten Tasik dan Kota Tasikmalaya. Yang saya hormati juga orang tua kita yang tidak pernah henti untuk bagaimana ikut andil memperjuangkan dan menguatkan diniyah takmiliyah di Jawa Barat yang saat ini sengaja tukar guling dan Kepala Kemenag Kabupaten Tasik yang lalu yang saat ini menjadi Pak Kanwil hingga Pak Kabid balik ke rumah dalam keadaan sisa masa kerja dan mudah-mudahan ini menjadi husnul khotimah di tempat kelahirannya. Itu mudah-mudahan beliau Pak Dr. Ahmad Fatoni MSI mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kejebaran. Saya yakin insya Allah kolaborasi Kementerian Agama dengan FKDT Kabupaten Tasik bisa lebih maksimal untuk menguatkan diniyah takmiliyah di Kabupaten Tasik sebagai pionir FKDT di Jawa Barat dan di Indonesia sekaligus inspirator utama FKDT Jawa Barat. Tak lupa Pak Kasih, para ketua DPC FKDT Kabupaten Kota, para pengurus DPW, para DPAC dan guru-guru madrasah ini yang ada saat ini. Kegiatan kali ini sengaja kita adakan, ini adalah kegiatan terbaru dalam rangka menguatkan diniyah takmiliyah sekaligus meningkatkan kompetensi guru madrasah diniyah dalam rangka momen di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan senantiasa kegiatan ini memberikan warna dan pencerahan bagi kita semuanya. Lanjutnya juga kegiatan kali ini sengaja DPW hadirkan dan adakan untuk bagaimana kita membangun silaturahmi itu bukan hanya melalui jejaring tingkat masing-masing, tetapi kami ingin memperluas silaturahmi ini pengurus DPW dengan DPAC, pengurus DPW dengan guru-guru madrasah diniyah, dan mudah-mudahan ini ke depan bisa lebih diperhatikan dan lebih dimaksimalkan untuk bagaimana membangun silaturahmi ini. Selanjutnya juga bisa langsung menerima guru-guru madrasah diniyah yang hadir ikut andil dalam kegiatan kali ini dari para pemateri, para narasumber, langsung bagaimana penguatan itu bukan hanya melalui organisasi tingkat di atasnya. Kan saat ini melalui pembinaan-pembinaan dari DPW ke DPC, dari DPC ke DPAC, dari DPAC ke ranting, baru dari ranting ke itu, atau misalkan dari DPAC langsung ke madrasah diniyah atau ke guru. Nah, melalui kegiatan kali ini bisa langsung jadi memangkas beberapa tahap untuk informasi bisa langsung ke guru ataupun ke pengelola madrasah diniyah, dan mudah-mudahan ini menjadikan sebagai inspirasi bagi rekan-rekan yang ada di daerah dan untuk lebih menguatkan bagaimana diniyah takmiliyah khususnya di Jawa Barat ini menjadi diniyah takmiliyah yang walaupun sebagai sisi jumlah adalah yang paling banyak, tetapi ini bisa lebih memaksimalkan, lebih kuat dibandingkan dengan di yang lain. Dalam posisi FKDT, alhamdulillah FKDT Jawa Barat ini bisa lebih bisa lebih menjadikan contoh bagi FKDT yang lainnya, dan ini menjadikan satu kebanggaan. Dan saat ini terutama di Kabupaten Tasikmalaya terus membangun kolaborasi sinergitas terutama di internal FKDT. Ini bisa terlihat wujud asli hasil dari jeripayah Pak Dr. Haji Suryana bagaimana membangun FKDT ini menjadi sebuah peradaban baru. Dan kami sangat setuju, dan ini kita bangun peradaban ini bukan hanya di Kabupaten Tasik, tapi kami harapkan adalah Jawa Barat akan menjadi peradaban pertama untuk bagaimana membangun
Diniyah Takmiliyah sebagai wadah jalan tempat perjuangan dan silaturahmi yang erat dalam rangka membangun kekuatan pendidikan keagamaan sebagai benteng akhlak sebagai Mas Jawa Barat istimewa. Itu saja. Terima kasih. Selamat untuk melaksanakan kegiatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan dan pencerahan dari para narasumber. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPW FKDT Provinsi Jawa Barat. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Pak Dr. Andes Haji Ahmad Fatoni MM sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Materi tentang Diniyah sebagai benteng akhlak generasi bangsa menuju Indonesia Emas. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan kita sama-sama membanggakan Bapak Kiai Haji Oleh Soleh, Komisi 1 DPR RI, alhamdulillah bisa bergabung bersilaturahmi dengan FKDT Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua FKDT Provinsi Jawa Barat, Bapak Kiai Haji Atep, alhamdulillah bisa bersilaturahmi, Kang Atep. Mari kita bersama-sama. Sekarang alhamdulillah saya sudah balik ke lembur. Ya, Pak Kabin. Pak Kabin, Pak Kepala Kemenag. Apunten teu ngilu nganter. Ya, Kalau dipaket nah. Al-Mukarram, Ketua FKDT Kabupaten Tasikmalaya, sebagai saya, sahabat saya seperjuangan. Alhamdulillah Pak Dr. Kiai Haji Suryana beserta jajarannya yang saya hormati, para ketua FKDT Kabupaten Kota se-Jawa Barat, yang saya hormati ketua FKDT Kecamatan, Kelurahan, hadirin yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, di mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi dan bersilaturahmi. Yang utama kita semua mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, terlebih dahulu kami haturkan terima kasih atas kesempatan waktu di mana kita bersyukur pada kesempatan ini bisa bertemu dengan para pejuang penggiroh keagamaan di Jawa Barat kaitannya dengan FKDT Madrasah Diniyah yang merupakan pendidikan yang dapat menghandle salah satu dari lembaga pendidikan dalam Sikdiknas ini untuk memberikan tambahan mata pelajaran khususnya bagi sekolah-sekolah umum, dan ini akan terus ditingkatkan dan akan dibentuk pergubnya kaitannya dengan diniyah masuk sekolah. Dan ini wabil khusus untuk jenjang wusto dan ulia. Dan untuk Madrasah Diniyah Awaliyah ini berharap ini terus untuk mengejar rasio antara jumlah murid yang ada di sekolah dan madrasah dengan jumlah murid yang ada di Madrasah Diniyah, karena
ini masih jomplang, masih belum tertampung semua yang awaliyah ini di tingkat madrasah diniyah ini. Kaitannya dengan jumlah SD dan MI yang ada di Jawa Barat. Berharap terus memberikan kontribusi secara istiqomah bahwa diniyah ini sebagai lembaga perjuangan yang jelas-jelas ikhlas beramalnya ini menjadikan kekuatan dan fondasi. Dan ini berharap ruh para ulama, ruh para kiai terus bisa digelorakan, karena pendidikan agama ini jangan sampai merubah niat kita, tapi tetap istiqomah untuk syiar dan dakwah dan memberikan nilai-nilai fondasi dasar untuk generasi bangsa ke depan. Dan inilah mungkin salah satu diniyah ini pendidikan yang diutamakan kepada akhlak, ya sehingga ini dari tahun ke tahun terus berharap peran orang tua masyarakat salah satu solusi untuk nyaman dan tenang dalam menitipkan pendidikan khususnya agama, yaitu dengan kehadirannya madrasah diniyah. Karena kami yakin kita mungkin syariatnya kalaupun tidak pernah nyantri, tidak pernah mondok, tidak pernah pesantren, bisa kita ngaji, bisa kita sholat, bisa kita bersuci, bisa kita bersih-bersih, itu hakikatnya mendapatkan pendidikannya adalah di madrasah diniyah. Sehingga ini salah satu tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Bagaimanapun diniyah ini hadir di Jawa Barat dengan luar biasa, tidak kurang dari 31.400 sekian, kami masih ingat, dari 33.000, dan ini salah satu hal yang terus istiqomah dalam rangka upaya memberikan nilai-nilai fondasi pendidikan agama kepada anak. Ini para guru dan ustadz-ustadzahnya terus untuk meningkatkan dari segi kajian ataupun nilai-nilai dari agamanya. Karena bagaimanapun diniyah tanpa ditunjang dengan kualifikasi pendidikannya, berharap ini terus mengembang. Kami dari tadi diskusi sangat luar biasa dengan Pak Ketua FKDT Kabupaten Tasikmalaya yang sekarang ini sudah luar biasa untuk bagaimana diniyah ini tidak ketergantungan tetapi memiliki ruang usaha, memiliki solusi-solusi untuk peningkatan kualifikasi pendidikannya, baik yang menyangkut dengan asramanya dan berbagai hal, dan ini nyata gitu ya. Dan ini mungkin salah satu perjuangan yang tulus dalam pengabdian terhadap umat dan syiar agama. Dan ini mudah-mudahan terus bisa dikembangkan sehingga keberadaan diniyah ini khususnya di Jawa Barat betul-betul menjadikan harapan dan dambaan dari masyarakat Jawa Barat, khususnya umumnya dari masyarakat Indonesia. Kami yakin terus untuk diniyah ini karena kita punya wakil yang istiqomah juga dalam menggelorakan perjuangan diniyah, yaitu Pak Kiai Oleh Soleh. Beliau meskipun sudah ada di DPR RI, tapi rohnya tetap untuk syiar dan keagamaan ini terus untuk dikembangkan, dipajukan. Intinya, bagaimanapun itu semua kita bisa merasakan dari segi manfaat, khususnya dari pendidikan yang dikelola di madrasah diniyah yang ada di Jawa Barat ini. Hadirin yang saya hormati, kaitannya mungkin untuk diniyah sekarang ini, karena ini sedang disondingkan dalam rangka perubahan rancangan Sikdiknas, berharap ini betul-betul karena secara struktur diniyah ini linear dengan pendidikan formal. Oleh karena itu, ini sangat-sangat kompak dan masif, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, sampai tingkat desa. Bahkan di Kabupaten Tasikmalaya ini hampir semua kecamatan sudah memiliki kantornya. Dan ini bagaimana kita memanfaatkan infak sodakoh dengan nilai materi yang dianggap mungkin
tidak bernilai 100-500 rupiah, tapi ternyata dengan uang kecil ini bisa menyelesaikan berbagai permasalahan dan bisa memiliki gedung yang luar biasa dan fasilitas penunjang pendidikan yang luar biasa. Dan inilah mungkin salah satu ladang ketulusan dan keikhlasan kita dalam perjuangan ngurus pendidikan madrasah diniyah. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu kami dari Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya untuk terus berkolaborasi apa mungkin yang perlu kita upayakan dalam kemajuan diniyah ini, karena berharap diniyah ini menjadikan kebutuhan umat Islam, bukan milik FKDT ataupun yayasan, tapi betul-betul diniyah ini salah satu aset umat Islam yang perlu dipelihara, dijaga, dan terus disupport. Jangan sampai diniyah ini tidak berdaya, tapi yakin dengan ketulusan dalam pengelolaan dan syiar diniyah ini insya Allah tidak akan ketergantungan kepada siapapun. Tidak ada bantuan pemerintah pun tetap untuk istiqomah dalam syiar dan dakwah, khususnya dalam mengelola madrasah diniyah di Jawa Barat khususnya. Oleh karena itu, sekali lagi kami dari yang kemarin di Provinsi Jawa Barat, yang sekarang di Kabupaten Tasik, belum besar memberikan perhatian penguatan lembaga diniyah ini, baru sebatas bantuan operasional dan insentif, juga ada beberapa rehabilitasi untuk diniyah. Berharap setelahnya lahir dirjen baru, karena SOTK-nya sudah ada, tinggal pengukuhan sebagai dirjen pondok pesantren yang dulu mungkin bergabung di Pendis sehingga kuehnya dibagi 3. Kalau sudah 1 dirjen, berharap khususnya untuk pendidikan keagamaan di Indonesia ini dapat diperhatikan dan penguatan terhadap kelembagaannya bisa dirasakan oleh masyarakat lembaga pendidikan diniyah di Indonesia, umumnya khususnya di Jawa Barat. Jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dan rasa syukur kami bisa berkumpul, bisa bersama-sama untuk syiar dan dakwah ini, dan kami merasa sekarang ini dekat karena langsung dengan masyarakat hubungannya, jadi bisa langsung silaturahmi, bisa datang ke diniyah, bisa melakukan sharing, dan mudah-mudahan kedatangan kami ke Kabupaten Tasik ini menjadi orang yang husnul khotimah, dan kami melakukan tabaruk terus dengan para kiai, dengan para ulama, para ustadz. Mudah-mudahan hidup kita masih ada nilai manfaat dalam perjuangan syiar dan agama di Kabupaten Tasikmalaya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang telah memberikan materi support kepada kita warga-warga diniyah. Mudah-mudahan support beliau bisa menambah semangat dan keikhlasan kita semua. Yang selanjutnya, hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya sebelum nanti pemateri Pak Haji Oleh Soleh akan disampaikan kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Aang Iib Mubarok SSY. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal warahmatullahi hamdalillah wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara 'alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Shadaqallahul azim. Surah Al-Fajr ayat 16 sampai 20. Keluarga besar Madrasah Diniyah Takmiliyah se-Provinsi Jawa Barat, organisasi Madrasah Diniyah FKDT dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, sampai kecamatan dan sampai Kordes, dan seluruh Madrasah Diniyah se-Provinsi Jawa Barat yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan Allah memuliakan kepada kita semua. Puji serta syukur hanyalah milik Allah yang telah memberikan barokah panjang umur kepada kita semua, sehingga kita memasuki bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah, di mana saudara-saudara kita, teman-teman kita, teman seperjuangan Madrasah Diniyah, mereka telah berlalu pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan jasa mereka, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita, pulang kepada Allah, berada di sisi Allah di tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga selamanya tercurah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merujuk kepada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'bul Iman, dan pada hadis Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahihnya, Rasul menyampaikan bahwa bulan Ramadan itu dibagi 3 putaran. Awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. 10 putaran pertama adalah putaran rahmat. 10 putaran kedua adalah putaran maghfirah, dan 10 putaran ketiga adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Meskipun hadis ini banyak disanggah oleh ulama-ulama bahwa hadis ini adalah hadis dhaif karena ada salah seorang rawi yang menurut para ulama hadis ini tidak termasuk thiqah. Namun cukup menjadi pembelajaran bagi kita semua, keluarga besar Madrasah Diniyah Provinsi Jawa Barat, bahwa
bulan puasa atau bulan Ramadan adalah bulan yang penuh pembelajaran. Saudara-saudara, ikhwan fillah, rahimakumullah. Pada putaran yang ketiga adalah putaran Itkun Minan Nar, pembebasan dari api neraka, yang Allah mengabadikan pada kitab sucinya di surah Al-Fajr ayat 16 sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, apabila Allah mengurangi atau menyedikitkan, mengurangi rizkinya, mensedikitkan rizkinya, ia berkata bahwa Allah sedang menghinakanku. Allah menjawab atas asumsi itu. Sekali-kali tidak. Kalla balla tukrimunal yatim. Yang pertama, bisa jadi kalian rizkinya dikurangi, rizkinya dipersempit. Itu karena tidak memuliakan anak yatim. Kalau di surah Al-Ma'un, Allah menyebutnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menjadi pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Antara memperhatikan dengan memuliakan itu sangat berbeda. Kalau memerhatikan, insya Allah kita masih bisa, kita masih mampu, dan insya Allah banyak yang masih mampu untuk memperhatikan anak-anak yatim. Tapi kalau memuliakan anak yatim, itu pasti tidak akan banyak yang mampu untuk memuliakan anak yatim. Sehingga Allah menyebutnya kalla balla tukrimunal yatim. Bisa terjadi rizki kalian dipersempit, rizki kalian dikurangi karena kalian atau kita tidak mampu memuliakan anak yatim. Wala tahaddun ala ta'amil miskin. Yang kedua, tidak saling mengajak, tidak saling membantu untuk memberikan makanan terhadap orang-orang miskin. Tidak ada ruh sosial yang tinggi, tidak punya kasih sayang terhadap saudara-saudaranya, terhadap tetangganya. Yang dalam hal ini orang-orang yang sedang berpuasa tapi sangat kurang dan sangat membutuhkan untuk berbuka puasa di hari mereka berpuasa. Dan yang ketiga, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Bisa jadi mengapa rizki dipersempit, rizki dikurangi, perusahaan dipersulit. Itu mungkin saja karena kita tidak terasa dan tidak sadar bahwa kita diwarisi oleh orang tua kekayaan yang begitu banyak, baik berupa tanah, uang, atau yang lain sebagainya. Sehingga hak yang lain, hak saudara kita, dimakan oleh kita dan keluarga. Itulah bisa saja yang menjadi penyebab kita dipersempit dalam masalah rezeki. Dan yang keempat, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Bisa saja kenapa kita rizkinya dipersempit, perusahaannya dipersulit, daripada untung banyak ruginya. Itu bisa saja karena kita
mencintai harta lebih dari segala-galanya. Mencintai harta di atas kewajaran. Sehingga tidak memperhitungkan mana yang halal dan mana yang haram. Intinya, dari puasa tersebut yang kita lakukan itu adalah perintah dari Allah. Tetapi intinya Allah mengajarkan kita untuk menumbuhkan rasa sosial yang tinggi terhadap saudara kita, terhadap tetangga kita, baik yang ada di dalam negeri, di dalam kabupaten itu sendiri, luar kabupaten itu sendiri, bahkan di luar negeri yang mereka hari ini dalam kesusahan untuk makan, untuk memakai, dan untuk kebutuhannya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan kultum ini bisa bermanfaat bagi kita semua, pengelola madrasah diniyah, murid-murid madrasah diniyah, organisasi madrasah diniyah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Mudah-mudahan kita diberi ruh yang tinggi sehingga muncul sosial yang tinggi di jiwa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kiai Haji Aang Iip Mubarak yang telah memberikan tausiah kepada kita semua bahwa bulan Ramadan itu jelas-jelas sebagai syahrun muwasat, bulan kepedulian kita kepada sesama. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua apa Pak Haji Oleh sudah bisa nyambung? Sepertinya ada giat lain kayaknya Pak Iman, itu saya nge-WA. Oh ya. Untuk mengisi materi yang lain, kita isi dulu dengan diskusi yang mungkin di antara peserta yang hadir di Zoom ini ada yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kami silakan pada para peserta untuk memberikan beberapa pertanyaan. Silakan. Boleh saya Pak Iman? Ya, siap. Pak Haji Suherman, mangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali di para masyayikh, para pengurus ada pencerahan dan info-info terkini seputar Timteng. Nah, ini kan menjadi, bagi saya secara pribadi, menjadi perhatian di bulan Ramadan ini. Karena kita baru saja, Presiden Republik Indonesia masuk dalam organisasi perdamaian untuk Gaza, walaupun ada polemik dan sebagainya lah, kontroversi dan sebagainya. Kemudian kita disuguhkan dengan keberanian satu negara Islam yaitu Iran yang menyuguhkan tontonan keberanian yang luar biasa. Nah, padahal Iran ini khusus oleh Indonesia, mungkin nggak tahu nih kalau di daerah saya khususnya lah mungkin banyak sekali yang kurang melirik ke Iran ini karena dengan Syiahnya. Nah, kira-kira nih para masyayikh dan teman-teman menanggapi tentang fenomena yang terjadi hari ini, kira-kira sikap kita bagaimana baiknya? Memang ada kretek
begini, tapi jika ini datang dari teman-teman, apalagi para masyayikh yang notabene siang hari mungkin berdoa, ya ada ilham, kita bergerak, kita berdoa seperti apa. Terima kasih. Salam untuk para kasepuhan di kabupaten dan yang lain. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Haji Suherman dari FKDT Kecamatan Bojong Asih. Untuk menjawab apa yang jadi pertanyaan Pak Haji Suherman, Pak Ketua kira-kira bisa menjawab apa yang jadi pertanyaan tadi Pak Haji Suherman, Ketua DPW. Pak Ketua DPW masih ada? Tetap setia, Kang Iman. Oh, setia. Izin tadi ada pertanyaan ya tentang sikap kita sebagai seorang muslim, utamanya sebagai warga Madrasah Diniyah, menanggapi tentang invasi Amerika dan Israel ke Iran. Kira-kira bagaimana Pak Ketua? Siap. Terima kasih Kang Iman dan yang dengan pertanyaan. Kalau kita, saya berpikir khusus KDT ada dua sikap. Yang pertama adalah sikap kita selaku muslimnya, ya kita harus peduli dan mendukung apa yang dilakukan oleh Iran terhadap yang dihadapi saat ini, yaitu Israel dan Amerika atas dasar sesama muslimnya. Tetapi khususnya kita FKDT, walaupun keadaan, kalau saya secara pribadi, jangan hanya perang di Timur Tengah saja. Kalau toh misalkan sudah akan terjadinya kiamat, tetap saya ingin berpihak bagaimana memperjuangkan diniyah takmiliyah, menguatkan diniyah takmiliyah. Karena saat ini diniyah takmiliyah itu berat. Kita hanya berjuang sendiri tanpa ada dukungan dari pemerintah yang begitu sangat luar biasa. Ketika kita lihat di lembaga pendidikan formal yang selalu difasilitasi, bahkan fasilitasi untuk siswanya, fasilitasi untuk lembaganya, fasilitasi untuk gurunya, tapi mereka berani demo ke DPR RI menuntut hak yang lebih maksimal. Tetapi kita saat ini yang tidak ada honor, yang mungkin ada juga perhatian yang jauh dari sifat layak. Tetapi tugas kita sangat berat. Bahkan kita dituntut bagaimana mengelola diniyah takmiliyah itu harus betul-betul mengikuti sepenuhnya seperti halnya seperti formal. Jadi dapat standar pendidikan kita dituntut. Tetapi perhatian dari tuntutan itu tidak ada. Tapi kita sadar bagaimana untuk menguatkan dan mengembangkan diniyah takmiliyah itu tidak hanya seperti halnya yang sudah dijalankan oleh para pewaris diniyah itu sendiri, para kiai, para ulama terdahulu yang mendirikan diniyah. Tetapi saat ini kita harus bagaimana mempola diniyah takmiliyah itu untuk bisa menjadi bagian terpenting dalam lembaga pendidikan formal. Yang saat ini secara regulasi menurut saya secara pribadi sudah kuat regulasi di pusat. Posisi diniyah takmiliyah itu sudah kuat. Tetapi tetap saja penguatan ini tidak bisa direalisasikan di daerah. Di tingkat provinsi juga sama. Bahkan kenyataan dari pemerintah pusat juga tidak sama. Tapi kita selaku pejuang yang tergabung di dalam organisasi FKDT, kita didaktirkan sebagai yang diberikan amanah untuk bagaimana mengelola diniyah, bagaimana memaksimalkan diniyah, bagaimana memperjuangkan diniyah, termasuk bagaimana memperjuangkan kesejahteraan guru-guru diniyah. Itu adalah punya kewajiban tersendiri untuk bagaimana kita ini berjuang tanpa henti. Mereka misalkan berjuang bagaimana mempertahankan negaranya,
bagaimana mempertahankan jati dirinya. Saat ini Iran, Amerika, Israel sedang berperang, tapi sejatinya yang berat itu kita, FKDT sedang berperang bagaimana untuk memperjuangkan diniyah takmiliyah, meningkatkan kesejahteraan guru diniyah. Bahkan saat ini kita sedang berjuang, alhamdulillah dengan Pak Kabid beberapa tahun, dan kemarin terakhir juga sudah melalui Rakar, pas kebetulan terakhir menjabat sebagai kabidnya. Setelah itu ternyata langsung harus berpulang ke Kabupaten Tasik. Itu alhamdulillah berjuang bersama bagaimana diniyah takmiliyah itu untuk bagaimana bisa menempatkan diri. Saat ini peluang besar bagi diniyah takmiliyah khususnya di Jawa Barat termasuk di Indonesia. Kemarin saya waktu mengisi materi di Subdit Diniyah dan Pendidikan Al-Quran, saya ngobrol sedikit dengan Pak Direktur. Alhamdulillah diniyah takmiliyah yang akan dijalankan di Indonesia, bagaimana membuat pola yang sudah kita tetapkan di Jawa Barat, Pak Kabid, Pak Kepala Kemenag, yaitu ada 2 pola diniyah takmiliyah yang akan kita jalankan, dimaksimalkan khusus di Jawa Barat. Yang pertama, kita perkuat diniyah takmiliyah berupa satuan pendidikan, yang mana satuan pendidikan ini adalah dari jumlah 33.000 diniyah takmiliyah yang ada di Jawa Barat, itu 90% yang ada diniyah takmiliyah ula atau awaliyah. Nah, saat ini yang akan kita lebih perkuat, bahkan di beberapa daerah banyak, bahkan kalau secara catatan antara perbandingan data santri diniyah dengan siswa SD, maka itu baru sekitar 20% yang masuk ke diniyah takmiliyah. Maka sekitar 80%-nya itu adalah yang harus kita perjuangkan, mereka mendapatkan hak yang sama, mendapatkan pendidikan yang sama melalui penguatan pendidikan agama, yaitu di diniyah takmiliyah. Maka FKDT harus berjuang di sana. Gitu. Tidak hanya menjalankan sebagai sebuah program saja, tapi harus kita berjuang. Itu adalah menjadi tanggung jawab kita yang harus kita tuntaskan mereka itu dalam penguatan pendidikan agamanya. Yang selanjutnya juga kita akan mengembangkan saat ini ke diniyah wusta dan ulya. Nah, di diniyah wusta dan ulya itu ada 2 program diniyah yang dijalankan sesuai dengan Perdirjen tentang pedoman penyelenggaraan diniyah, bahwa diniyah takmiliyah yaitu adalah satuan pendidikan dan program pendidikan. Nah, untuk wusta dan ulya dalam program dalam satuan pendidikan yang dijalankan khusus yang ada yang sekolah formalnya, baik itu SMP, SMA, SMK-nya yang berada di lingkungan pondok pesantren, yaitu bisa dijalankan berupa satuan pendidikan atau juga di sekolah swasta. Nah, bagi khusus yang siswanya yang berada di sekolah negeri, baik itu SMP, SMA, SMK, maka kita mengembangkannya adalah atau menjalankannya berupa program diniyah takmiliyah. Maka dalam program diniyah takmiliyah, dalam regulasi Kementerian Agama sebenarnya ini masih kurang, belum ada secara terpelisit bagaimana pelaksanaannya, yang kedua bagaimana pola perizinannya. Nah, kita sedang memproses itu, bagaimana untuk membuat pola pelaksanaan belajarannya seperti apa, materi pelajarannya harus berapa. Makanya kita akan mempolanya mencoba untuk tingkat SMP itu hanya 4 mapel saja yang diajarkan. Yang penting mereka masuk di SMP mendapatkan penguatan pendidikan agama, bukan hanya di PAI saja, tetapi melalui program diniyah takmiliyah. Yang mana nanti guru-guru diniyah mengajar di SMP, SMA, SMK. Bahkan saat ini, alhamdulillah, sesuai tadi juga yang disampaikan oleh Pak Kepala Kemenag, selaku kemarin menjadi kabid, sudah ikut andil dalam rangka memperjuangkan peraturan gubernur. Karena ada peluang besar di Jawa Barat saat ini, melalui Gapura Pancawaluya, itu ada 9 langkah pendidikan di Jawa Barat. Poin ke-9-nya adalah pendidikan agama diperkuat. 1. Yang kedua juga, dalam 9 langkah pembangunan Jawa Barat menuju Jawa Barat Istimewa, ada poin ke-9 itu adalah peningkatan kesejahteraan guru pendidikan agama dan guru ngaji. Nah, ini untuk pola penganggaran di sana. Maka dalam waktu dekat ini FKDT Jawa Barat juga
sudah koordinasi dengan Biro Kesra dan insya Allah akan bersama-sama berdiskusi antara FKDT, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Disdik Jabar, Biro Kesra termasuk Bapeda untuk bagaimana membuat pola penguatan pendidikan agama di sekolah formal atau penguatan pendidikan karakter di sekolah formal melalui Diniyah Takmiliyah. Kita sadar bahwa membuat benteng itu adalah cukup melelahkan dan cukup berat kalau membuat benteng kan gitu. Makanya Diniyah Takmiliyah adalah sebagai benteng akhlak generasi bangsa ini. Inilah perjuangan yang harus diperjuangkan untuk bagaimana FKDT ini bisa lebih memberikan rasa kepada Diniyah Takmiliyah yang ada di daerah masing-masing atas dasar perjuangan dan upaya FKDT dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka yang harus mereka terima. Nah itu mungkin jadi untuk situasi kondisi di Timur Tengah secara muslimnya adalah kami sangat mengecam dan mendukung atas aksi Iran dan mendukungnya, tetapi dalam konteks FKDT-nya kita tetap harus berjuang. Sudah kita jalani saat ini dan ternyata perjuangan ini masih jauh dari kata selesai karena masih banyak orang-orang apalagi kepada mengacu kepada siswa SMP, SMA, SMK itu mungkin hampir sekitar 90 berapa ya? 90% lah, yang 10%-nya yang ada di pondok pesantren. Nah, itu masih butuh penguatan pendidikan agama untuk bagaimana membawa Indonesia menuju Indonesia emas dengan akhlakul karimah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua DPW FKDT. Untuk yang lainnya, mungkin ada jawaban yang lain, Pak Kiai. Pak Kepala Kemenak, Cebi. Anu bebas. Ikhwan fillah, sebuah hadis menyampaikan malam yahtamma bi amril Islam wal muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli atas problematika Islam dan kaum muslimin, berarti kita bukan dari bagian muslimin. Itu Pak Haji Sherman. Apapun yang terjadi, perang antara Iran, Amerika, dan Israel, banyak yang mengatakan itu bukan perang agama. Tetapi kita sebagai muslim, kita sebagai generasi muslim, wajib berpihak kepada orang muslim. Apapun yang menjadi alasan mereka, tetap kita sebagai muslim wajib berpihak kepada orang muslim. Ketika kita tidak berpihak kepada muslim, berarti harus dipertanyakan akidah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Kiai. Yang selanjutnya mungkin ada tanggapan dari Pak Ketua. Terima kasih. Pak Haji Suherman ini sedang menyulutkan api untuk bagaimana agar api unggun ini membara. Tetapi di tengah baraan api unggun ini, marilah kita untuk berpikir jernih. Sehingga sekalipun membara, tetap kita merasakan kehangatan. Pertama, bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahwa terjadi ketidakadilan,
kenyamanan, kemudian pengertian-pengertian lain, apakah dari pihak manapun yang terjadi, tentunya itu mesti ada. Oleh karena itu kita melihat secara kasat mata. Tentunya yang punya keadilan adalah Allah. Maka dengan demikian kita meminta berdoa kepada Allah, ketidakadilan itu mesti akan tiada. Kesombongan itu mesti akan berakibat. Kecongkakan itu mesti akan lenyap. Nah, oleh karena itu maka penilaian kita mudah-mudahan tidak jauh. Tetapi yang kedua, yang paling inti, apapun yang dilakukan, maka selama itu adalah kalimat tauhid yang dikumandangkan, tujuan tauhid yang diperjuangkan, maka tentunya kita sebagai umat yang bertauhid yang satu. Tetapi kesatuan inilah yang kemudian bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa berdoa, memberikan support. Tetapi yang lebih penting adalah karena ketauhidan kita meminta kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Adil, memberikan keadilan kepada beberapa pihak yang kemudian sekarang sedang bertarung, dan kemudian keadilan itu tentunya akan sangat berdampak kepada kehidupan manusia. Tetapi kalau kemudian keadilan itu seperti sekarang disebarkan ke alam dunia ini, ke fantasi kehidupan yang kemudian seluruhnya mengatakan bahwa itu adalah adil atau tidak adil, maka apa yang kita pertontonkan hari ini adalah seperti itu. Maka dengan demikian kita memohon keadilan kepada Allah. Tentunya dengan berdoa, apakah itu kunut najilah, apakah itu doa secara berkelompok, atau mungkin ke madrasah diniyah. Karena bagaimanapun madrasah diniyah itu berjuang dalam berbagai sisi. Baik dari sisi sosial, sisi politik, sisi ideologi, ataupun hal-hal yang lain. Yang tentunya tidak hanya satu. Tidak hanya memperjuangkan bagaimana agar guru ini makan, tidak hanya memperjuangkan bagaimana murid ini bisa belajar, tapi bagaimana ideologi ketuhanan bahwa Allah itu ahad, dan ahad itulah harus kita jelaskan dan kita perjuangkan bagi mereka-mereka yang belum menyatakan ahad. Adapun bagaimana hiruk pikuk yang terjadi, maka tentunya kita harus menanggapi dengan dingin, dengan bijaksana, tetapi kemudian kita kembalikan kepada Allah kalau menurut saya. Nah, kita tidak berpihak kepada manapun, tetapi kita berpihak kepada kebenaran. Kita tidak bisa memenangkan sebelah pihak, tetapi kita memenangkan kepada yang kemudian nilai-nilai rohaniyah, nilai-nilai akidahnya, memiliki komitmen kepada nilai-nilai ketuhanan. Wa qul ja'al haqqa wa jahaq al-batila. Qul ja'al haqqa wa jahaqal batilu innal batila kana jahuqa. Itu adalah janji Allah. Kita akan minta kepada beliau untuk menjelaskan bahwa yang batil itu adalah kana jahuqa. Nah, siapa yang batil itu akan jahuqa. Nah, oleh karena itu maka konsentrasi kita bukan hanya kepada satu adalah hanya kepada satu, kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah segera memberikan keadilan, ketauhidan ditegakkan, keadilan ditegakkan, kemudian kesombongan ditiadakan, karena itu adalah karena kesombongan daripada umat manusia. Dan mudah-mudahan kita juga tidak termasuk sombong kalau menurut saya. Itulah barangkali, mohon maaf kalau karena tersulut emosi jadi baca ayat juga agak salah itu. Mohon maaf. Padahal ayat itu sering diulang-ulang. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak Ketua. Bagaimana Pak Suherman? Ada tanggapan ulang? Halo Pak Suherman. Terima kasih.
karena memang Zoom seperti ini kan untuk saling menguatkan. Kalau di daerah masing-masing kadang merasa sendiri kan, satu pemikiran, ternyata ketika sedang Zoom ini kan semakin besar hati, kan, tambah semangat. Insya Allah. Terima kasih atas pencerahan dan semuanya. Ya, terima kasih. Mengingat waktu, masih ada waktu 5 menit lagi. Oh udah, 5 telat 5 jamnya. Jam apel dong. Waktu masih ada waktu, silakan bagi yang memberi pertanyaan. Ada pertanyaan katanya dari Pak Ketua DPC KDP. Terima kasih. Assalamualaikum. Rekan-rekan sekalian, ini saya yang sering terganggu oleh pemikiran saya sendiri. Pemikirannya sederhana, tapi rumit yang harus saya lakukan. Kita ini sudah mengajarkan Al-Quran, kita ini sudah mengajarkan fikih, tauhid, sejarah, hadis, dan lain-lain. Sepertinya bahwa itu adalah sudah amal soleh kepada Allah melalui umat manusia. Tetapi bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh madrasah diniyah sehingga sampai saat ini kebahagiaan, kesejahteraan, bahkan hari ini pemandangan yang sangat luar biasa ketika pegawai negeri P3K pensiunan menerima tunjangan hari raya. Tapi guru diniyah hanya patunjang pada waktu hari raya. Padahal ini sudah melaksanakan amal soleh. Kata Allah, apabila melaksanakan amal soleh, maka falahum ajrun. Nah ini ajrun ini adalah ingin di dunia ini. Kalau di akhirat sudah tidak usah dibicarakan lagi. Tapi ajrun di dunia ini belum memenuhi standar. Nah apakah amal solehnya salah? Atau bukan amal soleh begitu? Sehingga guru diniyah tidak mendapatkan ajrun. Sebagaimana yang didapatkan oleh Pak Kemenag, oleh Pak Kasih, begitu. Nah ini mana yang salah ini? Bapak-bapak sudah menjadi penceramah, sudah menjadi segala macam. Tapi guru diniyah gajinya masih ada yang 20.000. Sekalipun itu adalah ajrun juga. Tetapi jauh daripada cukup menurut ukuran kita. Sehingga tadi Pak Atep akan berupaya untuk kerjasama dengan itu, dengan ini. Dalam rangka mengadakan, meningkatkan kehidupan, kesejahteraan guru diniyah. Bukankah sudah amilus solihat, kenapa mereka enggan bekerja sama untuk memberikan manfaat kepada madrasah diniyah? Nah ini yang menjadi pertanyaan dan mengganggu saya. Apakah saya ini mengajar Al-Quran, mengajar basmalah kepada anak-anak, bukan amilus solihat sehingga tidak pantas untuk diganjar oleh Allah, atau bagaimana? Terima kasih rekan-rekan, saya ingin jawaban dari kawan-kawan agar hati saya tidak gundah, yang hanya bisa Bismillahirrahmanirrahim gitu. Yang hanya bisa Bismillahirrahmanirrahim itu pun juga tidak begitu baik. Ini mungkin perlu jawaban pada hari ini sehingga akan menambah pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ya, silakan bagi yang akan memberikan tanggapan, komentar, dan jawaban. Mungkin Saya itu ada dari Tanjung Jaya. Tanjung Jaya tuh kopeana saya. Akar rumput. Dari kabupaten kota yang lain mungkin ada tanggapan. Pak Suherman ada tanggapan? Pak Iman, kalau saya secara pribadi, ini ajrun, urusan ajrun ya, urusan ajrun di dunia ya, yang disegerakan begitu. Saya kira ketika guru diniyah bersabar terhadap ajrun yang belum datang di dunia ini, maka itulah adalah ajrun. Jadi ajrunnya adalah berbentuk sabar.
Karena sabar ini adalah perkara yang besar. Jadi ajrunnya adalah Pinter sabar. ya. Gitu. Nah, terus yang kedua, saya mohon terakhir nih Pak Iman, Siap. saya salam ke Pak Kemenag. Beliau ini rekan saya badminton di Disdik di SD Pengadilan, Pak Tony. Terima kasih Pak. Ya. Pangling. Ya. Atur nuhun Pak Haji Sur. Pak Kemenag. Pangling sareng janggotna janten bodas. Oh, terus lami itu tebang Pak. Jadi menurut Pak Suherman ajrunnya termasuk bisa sabar itu sendiri Ajrunnya ya. sabar Pak. Oh iya. Jadi ajrunnya sabar. Berarti yang tidak sabar tidak mendapatkan ajrun Pak. Oh iya. Ajrun uang tidak, ajrun sabar tidak rugi Pak. Maka ujungnya ajrunnya sabar. Jadi ajrun di dunia itu hanya mata'ul hayatid dunya wa zukhrufaha. Hanya aksesoris saja ajrun di dunia itu. Nah, sebab gini Pak Iman sedikit. Itu dalam surat Yunus Pak. Alladzina la yarjuna liqa'ana waradul hayatad dunya wa ma'anu biha. Jadi orang-orang yang ridho yang tidak menginginkan bertemu denganku kata Allah dan ridho dengan kehidupan dunia, bahkan merasa tenang dengan kehidupan dunia, maka Allah ancam sama dengan walladzina hum dengan orang dalam surat Yunus itu dengan orang-orang yang gofil terhadap Allah, yang lalai kepada Allah. Ya, kurang mah ulah tenang ke dunia we gitulah. Cekap kepada diberikan semangat. Berarti kesabaran, keikhlasan itulah ajrunnya gitu ya. Insya Allah Pak. Iya. Mungkin yang lain ada tanggapan, ada jawaban? Ang? Terima kasih Pak Iman. Kalau saya mungkin mengajak kita untuk mendefinisikan amal soleh itu sendiri. Apa yang disebut amal soleh menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Secara etimologi, amilu kata dasarnya adalah amila. Amila itu bisa diartikan melakukan atau mengerjakan, beramal. As-solihat kata dasarnya dari kata solaha atau soluha. Bisa solaha atau soluha. Rapi, beres, bagus. Secara definisi istilah, meskipun kita banyak mendengar amal soleh, tetapi bisa saja amal soleh tidak persis seperti amal soleh yang dimaksud. Karena amal melakukan pekerjaan as-solihat yang sesuai dengan tuntunan dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebenarnya hakikat daripada amal soleh itu. Ketika saya mengajar, tidak yang lain, tidak Pak Haji Suherman, ketika saya Aangip mengajar anak-anak diniyah Al-Barkah. Habis sholat subuh sampai 6:30. Kemudian di siang hari, kalau tidak keluar, tidak kilir maksudnya. Itu mengajar juga, dan malam juga kita mengajar. Sewaktu-waktu ketika saya mengajar anak-anak madrasah diniyah, anak-anak pengajian,
ketika mengarahkan, memprioritaskan bacaan Al-Quran, tapi sewaktu-waktu memprioritaskan bacaan-bacaan sholat, sehingga anak-anak masuk masjid masih tetap ramai, masih tetap gaduh, tidak memperlihatkan akhlak yang baik. Ketika saya masuk masjid, anak-anak yang baru saja diajarkan ilmu Al-Quran, diajarkan bacaan sholat, tapi mereka malah main di masjid. Akhirnya saya yang biasa tidak marah menjadi marah. Sabarnya hilang, yang muncul adalah marah atau kemarahan. Sehingga apa yang disebut amal soleh tadi sepertinya hilang seketika itu. Karena saya memarahi anak-anak seperti kalau di dalam sodakoh ya. Di surah Al-Baqarah disebutkan wala tubtilu ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekah yang kamu sedekahkan. Apa yang menjadi atau yang membatalkan sedekah itu adalah menyebut-nyebut apa yang disedekahkan itu, atau ingin dilihat orang lain, ingin didengar orang lain, itu yang akan membatalkan sedekah. Sehingga ketika saya mengajar anak-anak, tetapi sewaktu-waktu ketika saya tidak punya rokok, ketika saya tidak punya beras, maka kemunculan kemarahan itu sangat-sangat mudah. Mungkin itu amal solehnya akan hilang begitu saja. Sehingga janji Allah di surah di beberapa surat sebetulnya, bukan hanya di surah At-Tin saja. Kalau di surah yang lain, di surah Al-A'raf kalau tidak salah, man amila solihan fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu sepertinya kelas yang sangat tegas sekali. Orang yang beriman dan amal saleh pasti hidupnya akan istimewa. Mungkin itu kenapa kita tidak atau belum saja mendapatkan ajrun seperti yang diharapkan oleh kita, karena mungkin karena kita belum menyampai amal soleh yang sebenarnya. Bisa juga amal solehnya itu betul seperti yang dicontohkan oleh Rasul, tapi seperti yang dikatakan di hadis qudsi, Allah menyebutkan, saya senang sekali kepada pengurus FPDT, kepada guru diniyah yang selalu ikhlas mengajar anak-anak tentang diniyah. Sehingga saya tidak rela guru diniyah berikan upah di dunia, karena saya akan melipat gandakan upah itu di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Pak Kiai Angip. Boleh dikomentar nih Pak? Mangga. Terima kasih. Sebentar rekan-rekan sekalian, sebelum maghrib, betul sekali saya suka tergugah dengan ayat yang terakhir, man amila sholihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ketika kita beramal soleh, mengajar madrasah diniyah, seharusnya kita datang ke bupati itu, bupati dengan lega tertawa. Kemudian datang ke gubernur, gubernur itu, kenapa kamu terlambat? Saya tunggu dari tadi. Ketika datang ke anggota DPR, waduh dari kemarin saya ingin memutuskan, menunggu Anda. Salah Kenapa? data. Karena Anda mengajar diniyah dan saya akan berikan berbagai fasilitas kepada guru diniyah. Tapi ini malah proposal sudah berapa kali, datang sudah berapa waktu, menunggu sudah berapa lama, tetap saja guru diniyah ketika mau lebaran, mau zakat fitrah susah, mau mendapat kesejahteraan susah, hanya sekedar mau menerima tahunan juga setahun berapa rupiah. Itu berarti kalau dalam bahasa pemahaman saya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, itu maka jauh. Maka dipertanyakan, apakah ngajar kita fikih Al-Quran
itu tidak termasuk amilus solihah begitu? Atau mungkin karena persyaratan tadi menurut Mama Iip adalah sangat kurang. Sehingga setelah menyuruh anak belajar kemudian karena nakal dimarahi. Sehingga sabarnya tidak ada, amilus solihahnya hilang. Jangan-jangan begitu. Gitu. Gitu. Terima kasih rekan-rekan. Tapi saya ingin jawaban dari rekan-rekan. Bagaimana amilus solihah itu dijawab sehingga guru diniyah hayatan thayyibah. Ketika datang ke bupati atau ke gubernur tidak harus bawa proposal. Ke sini kamu akan saya berikan. Wah, itu sudah alhamdulillah hayatan thayyibah karena atas dasar kesabaran. Wassalamualaikum. Salah yang didatangi Pak itu Pak. Ya, alhamdulillah diskusi kita makin asik, makin renyah gitu. Ada lagi tanggapan dari yang lain? Kalau tidak ada ya. Pak Suherman pada nyari deh tak? Apa ketua? Kayaknya kita salah datang Pak. Pak Kemenag, Menambahkan saja mungkin sedikit apa yang telah disampaikan oleh Pak Kiai, Pak Ustadz tadi, semuanya luar biasa. Intinya kita tetap untuk istiqomah dalam kesabaran dan kita menunggu min haitsu la yahtasib. Amin. Itu mana Allah akan memberi kepada kita semua. Karena ikhtiar usaha kita sudah jadwal gitu ya. Iya. Tapi mudah-mudahan Allah membukakan hati-hati pemimpin kita sehingga keberpihakan kepada pendidikan agama betul-betul segera diluncurkan. Ya. Intinya ke hatinya kita doakan hati-hati mereka untuk peduli terhadap perjuangan dan syiar keagamaan di Jawa Barat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Kemenag. Alhamdulillah. Mungkin komentar barusan dari Pak Kemenag terakhir ya. Ya, untuk lebih barokahnya pertemuan kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Dedi Anwar Mutadin. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin Ya ya Allah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dimi sultanik. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha Amin ya wa Allah. afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya Allah. Allahumma ya Rabb qasadtuka wa antal karim da'autuka wa antal adim rajautuka wa anta rabbul alamin nadaituka wa anta rahmanur rahim wa ya Rabb irham abdan nadak wa laysa lahu siwak. Allahumma kshifil gummata anil ummah. Allahumma asrif anna al-waba wal bala. Ishfina shifaan taman. Ishfina shifaan taman. Ishfina shifaan taman. Wa afina fi abdanina. Wa akhrijna mimma nahnu fihi minal hammi wal huzni wal karbi. Fa anta Allah alladzi la yaruddu sa'ila. Wa anta Allah al-qadir ala tagyiril hali li ahsani. Wa anta Allah alladzi idza du'iya ajaba. Ya man yaqulu lisyai kun fayakun. Anta arhamal bilada wal ibad. Allahumma tufina fima jarat bihil maqadir. Irhamna rahmatan wasi'ah. Irhamna rahmatan wasi'ah. Irhamna rahmatan wasi'ah. Warjuqna afiyatal abdan wa nurul absar. Ya Karim, Ya Rahim, Ya Alim,
ya Rabbal Arsil Azim, ya Qadiyal Hajat, ya Kashifal Kurubat, ya Mujibad Da'wat, ya Ghafiraz Zallat. Na'udzu bika Amin ya Allahumma Allah. min jawali nikmatik wa tahawuli Amin. afiatik wa pujaati Amin. nikmatik wa Amin. jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil ada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nas'aluka al-ijabah bi barakatil Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para peserta Zoom yang kami hormati, alhamdulillah dari awal sampai akhir kegiatan kita telah bisa dilaksanakan dengan lancar. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi tambah pahala, tambah barokah bagi kita semua. Mudah-mudahan sisa Ramadan tinggal sekitar 11 hari lagi atau 10 hari lagi. Mudah-mudahan bisa mengantarkan kita ke puncak derajat orang-orang yang puasa Ramadan, mendapatkan Ramadan, yakni itkun minan nar. Kita sekarang sudah ada di tahap rahmat dan magfirah sebagai modal kita masuk surga. Tapi masuk surga itu ada yang ke neraka dulu, naudzubillah. Oleh karena itu, yang paling puncak di tahap terakhir, 10 terakhir di Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa lebih meningkatkan amal ibadah, sehingga puncak dari Ramadan kita mendapatkan rahmat, magfirah, dan itkun minan nar kita raih bersama, sehingga mudah-mudahan kita bisa mendapat karunia Allah, bisa bersama-sama berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Apik.